Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadenti. Saya akan menjelaskan tentang the decision usefulness approach to financial reporting dan juga effective security market. Baiklah, di sini terdiri dari 7 materi. Baiklah, masuk ke materi yang pertama, yaitu pengguna laporan keuangan dan juga problem yang dihadapi para pengguna laporan keuangan tersebut. Masuk kepada materi yang pertama adalah siapa saja pengguna laporan keuangan. Seperti yang kita tahu bahwa pengguna laporan keuangan yang utama adalah investor serta juga kreditor. Tetapi tidak hanya investor dan kreditor, pengguna laporan keuangan ada banyak. Seperti yang dikatakan Haryanto dan Sudomo pada tahun 1989, yaitu di mana kelompok pengguna laporan keuangan terdiri dari 5. Yang pertama adalah pemilik atau investor. Seperti yang kita tahu, pemilik atau investor ini memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap laporan keuangan karena pemilik ini untuk menilai atau memantau kinerja dari manajemen, yang mana kita tahu manajemen adalah pihak yang diberi tanggung jawab di dalam menjalankan dana pemegang saham itu sendiri. Yang kedua adalah pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman ini biasanya berkepentingan dengan laporan keuangan di dalam menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan suatu pinjaman beserta dengan bunganya. Yang ketiga adalah pemasok. Pemasok ini akan memberikan harga khusus kepada perusahaan apabila pemasok tersebut melihat kemampuan dari sebuah perusahaan tersebut baik. Jadi laporan keuangan di sini menunjukkan adanya likuiditas serta solvabilitas yang tinggi. Dapat dikatakan bahwa hutang dagang perusahaan tersebut bisa terjamin. Yang keempat adalah karyawan. Kepentingan karyawan di sini terhadap laporan keuangan adalah untuk agar perusahaan dapat berkembang baik dengan menghasilkan laba. Seperti yang dijelaskan bahwa laporan keuangan ini sangat berguna dalam melihat kondisi profitabilitas dan juga solvabilitas perusahaan. Akan memberikan insentif berdasarkan pencapaian laba tertentu kepada karyawan. Yang kelima adalah manajemen. Seperti yang kita tahu tadi, manajemen berkepentingan dalam laporan keuangan dan karena dia penanggung jawab kepada pemilik perusahaan itu sendiri. Dengan laporan keuangan itu menunjukkan kinerja dari manajemen tersebut. Selanjutnya adalah problem yang dihadapi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Di sini, jika seorang akuntan telah memahami suatu masalah pada saat pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan, maka seharusnya seorang akuntan akan lebih baik di dalam memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan oleh para pengguna, seperti yang telah dijelaskan tadi. Laporan keuangan biasanya disesuaikan dengan keperluan masing-masing dan juga keperluan masing-masing dari penggunanya. Oleh karena itu diharapkan akan membawa kepada pengambilan keputusan yang baik. Untuk mengetahui jenis masalah apa dalam pengambilan keputusan para pengguna laporan itu tidaklah mudah. Akuntan sendiri harus memahami logika berpikir seorang akuntan tersebut. Baiklah, masuk ke materi yang kedua, yaitu teori pengambilan keputusan individu dan juga teori investasi. Yang pertama adalah teori single person theory of decision, yaitu teori ini adalah sudut pandang dari individu yang mana akan membuat keputusan investasi dalam keadaan yang dikatakan tidaklah pasti. Probabilitas yang dipakai dalam teori ini tidaklah objektif. Oleh karena itu, diperlukannya prosedur formal bagi individu dalam membuat keputusan terbaik. Prosedur ini memungkinkan adanya tambahan informasi, yang mana prosedur ini diperlukan dalam memperbaiki penetapan subjektif nilai probabilitas kejadian setelah keputusan dibuat. Karena diperlukannya tambahan informasi, maka dibutuhkannya peran dari informasi itu sendiri.
Selanjutnya adalah teori yang kedua, yaitu theory of investment. Theory of investment ini lebih menekankan kepada keputusan dari investor yang rasional. Teori ini dapat membantu seseorang akuntan dalam memahami resiko konteks itu sendiri. Pada teori ini ada dua jenis resiko investasi, yaitu yang pertama adalah economic withers risk, mana ini adalah resiko yang ditimbulkan dari perubahan faktor lingkungan eksternal perusahaan dan dapat dikatakan bersifat makro. Yang kedua adalah firm specific risk, yang mana ini berbeda dengan resiko sebelumnya karena resiko ini ditimbulkan oleh faktor internal perusahaan dan hanya mempengaruhi perusahaan ini saja. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu pendapat organisasi profesi akuntansi terhadap pendekatan decision usefulness ini. Dilihat dari konsep framework FASB pada SFAC nomor 1, sebagian besar dari profesi akuntansi telah mengadopsi pendekatan ini, yang mana pada konseptual framework ini pada SFAC nomor 1 dijelaskan bahwa tujuan dari pelaporan ini adalah untuk investasi rasional. Di sini sesuai dengan teori keputusan seperti penjelasan di atas, yaitu di mana individu berusaha untuk memaksimalkan utilitas disebut dengan individu yang rasional. Selanjutnya adalah efisien security market. Ini adalah materi keempat, yaitu dimana seperti yang kita tahu efisien security market ini pertama kali dikemukakan oleh Fama tahun 1970. Yang mana efisien security ini adalah pasar modal atau juga disebut dengan capital market. Pasar modal ini adalah suatu tempat instrumen keuangan yang mana memperjualbelikan surat-surat berupa saham dan juga ekuitas dan juga obligasi untuk jangka waktu yang lama, yang biasanya diterbitkan oleh perusahaan, baik itu perusahaan swasta ataupun itu perusahaan pemerintah, yang mana kegiatannya dilakukan di bursa tempat bertemunya para investor. Pasar ini dapat dikatakan efisien apabila tidak seorang pun investor memperoleh return yang tidak normal setelah disesuaikan dengan resiko dan juga dengan menggunakan strategi perdagangan yang semestinya. Baiklah, masuk ke materi yang kelima, yaitu bentuk-bentuk efisien security market. Menurut Fama tahun 1970, bentuk efisien pasar ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah efisien market weak form, yang mana suatu pasar dikatakan dalam bentuk lemah apabila harga-harga dari sekuritas tersebut mencerminkan secara penuh informasi masa lalu, yang mana informasi ini adalah informasi yang sudah pernah terjadi. Efisien market weak form ini berkaitan dengan random walk theory, yang mana menyatakan bahwa data dari masa lalu tidak ada hubungan dengan masa sekarang. Yang kedua adalah semi-strong form, yang mana pasar ini dapat dikatakan semi-strong form ini apabila harga dari sekuritas dapat mencerminkan semua informasi yang telah dipublikasikan, termasuk juga di dalamnya informasi yang berada di dalam laporan keuangan emiten. Yang ketiga adalah strong form, di mana suatu pasar dikatakan ke dalam strong form jika harga dari sekuritas semuanya mencerminkan semua informasi yang ada, termasuk juga di dalamnya adalah informasi privat. Pasar efisien dalam bentuk strong form ini tidak memiliki individual investor ataupun grup dari investor yang memiliki abnormal return dikarenakan memiliki informasi yang privat.
Menurut Farm tahun 1970, membedakan efisien market ini menjadi 3 bagian. Ini bertujuan agar pengelompokan penelitian empiris terhadap efisien pasar. 3 bentuk efisien market ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan ketiga efisien market ini adalah tingkat kumulatif itu sendiri. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya adalah alasan-alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien ataupun tidak efisien. Di sini ada yang pertama adalah investor adalah price tag, yang mana berarti bahwa investor di sini pelaku pasar itu sendiri. Seorang investor tidak bisa mengubah ataupun mempengaruhi harga dari suatu sekuritas itu sendiri, dikarenakan harga dari suatu sekuritas bisa ditentukan apabila dengan banyak investor yang menentukan demand atau supply. Yang kedua adalah informasi yang beredar secara publik kepada para pelaku pasar dan juga harga dalam mendapatkan informasi murah. Yang ketiga adalah informasi biasanya didapatkan secara acak dan juga setiap ada pengumuman suatu informasi biasanya bersifat random antara satu dengan informasi lainnya. Informasi yang seperti ini memiliki arti bahwa seorang investor tidak dapat memprediksi kapan emitennya mengumumkan informasi baru. Yang keempat adalah investor biasanya bereaksi lebih cepat dengan menggunakan informasi dengan cepat dan tepat, sehingga harga dari suatu sekuritas berubah dengan semestinya, memperlihatkan bahwa informasi dapat mencapai keseimbangan yang baru. Di mana pasar efisien ini apabila peristiwa tersebut terpenuhi, jika peristiwa-peristiwa tersebut tidak terpenuhi, maka pasar tersebut bisa menjadi tidak efisien. Selanjutnya adalah materi yang terakhir adalah implikasi pasar efisien untuk pelaporan keuangan. Di sini, menurut Beaver, implikasi utama para pasar efisien adalah kebijakan dari akuntansi yang mana telah diadopsi oleh perusahaan dan tidak mempengaruhi harga dari keamanan perusahaan mereka. Jika suatu kebijakan ini tidak memiliki perbedaan dari efek arus kas, maka kebijakan tertentu yang digunakan ataupun yang diungkapkan dan juga informasi yang memadai yang diberikan agar para pembaca dapat mengkonversi berbagai kebijakan. Oleh karena itu, Beaver di sini akan menganggap pilihan dari kebijakan akuntansi seperti amortisasi saldo garis lurus ataupun amortisasi saldo menurun aset modal hanya memiliki efek kertas. Sekian materi yang saya presentasikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.